Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasrilati Rizkia dan kali ini saya akan membahas apa itu silabus dan RPP dan bagaimana cara membuatnya. Ada dua hal yang sangat berbeda dari silabus dan RPP menurut saya yang saya ketahui, yakni silabus adalah perencanaan pembelajaran yang dibuat untuk satu semester, sedangkan RPP adalah perencanaan pembelajaran yang dibuat untuk satu kali pertemuan gitu. Tapi kali ini saya akan membahas lebih lanjut dan rinci apa itu silabus dan juga RPP. Silabus menurut Yulaiwati adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan juga memuat komponen-komponen yang ada dalam silabus. Dalam silabus biasanya mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber dari pembelajaran tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mengembangkan sebuah silabus. Yang pertama adalah mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nomor 4, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Nomor 6, menentukan alokasi waktu. Dan ketujuh, menentukan sumber belajar. Nah, sekarang isi dari silabus sendiri adalah yang pertama, identitas dari mata pelajaran tersebut. Dan yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Nomor 3, itu ada kompetensi inti, keempat kompetensi dasar, kelima adalah tema, yang keenam materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir. Jadi seperti poin-poin begitu. Yang ketujuh adalah pembelajaran, yang ke-8 penilaian, 9 alokasi waktu, dan ke-10 adalah sumber belajar. Dari mana kita akan menggunakan sumber belajar tersebut. Dan sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci tentang RPP. Seperti yang di awal saya sebutkan, RPP merupakan perencanaan pembelajaran yang untuk satu pertemuan. Dan di sini tujuannya adalah agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan baik. Jadi, RPP sendiri adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam silabus yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi RPP. Yang ada 3, yang paling utama yaitu yang pertama adalah mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses mengajar. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran secara profesional dan juga sistematis. Dan yang ketiga, ini ada yang paling penting, itu agar proses pembelajaran itu terarah dan lebih efektif dan efisien. Dan langkah-langkah menyusun RPP yakni yang pertama menuliskan identitas mata pelajaran apa yang akan dipilih. Yang kedua adalah menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga menuliskan kompetensi dasar. Keempat menuliskan indikator pencapaian. Lalu yang kelima merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam menentukan materi ajar apa yang akan digunakan. Dan 7 alokasi waktu. 8 menentukan metode pembelajaran, jadi metode apa yang akan kita aplikasikan di dalam kelas. Yang ke-9 penilaian hasil belajar. Ke-10 menentukan media, alat, bahan, sumber belajar. 11 merumuskan kegiatan pembelajaran. Nah, itu saja dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.